Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan forecasting dengan menggunakan metode dekomposisi. Nah, dekomposisi yang kami pilih pada topik ini adalah menggunakan freehand method atau biasa kita sebut dengan metode dekomposisi tangan bebas. Tentunya saya sendiri di sini ditemani oleh dua rekan saya yang berasal dari Universitas Pajajaran jurusan Teknologi Industri Pertanian. Yang pertama itu adalah Sarah Latifah, selanjutnya ada Sartika Ansari, dan saya sendiri Iksan Maulana. Kira-kira apa sih itu dekomposisi? Dekomposisi secara arti atau bahasa yaitu adalah pemisahan, jadi pemecahan beberapa komponen menjadi beberapa terstruktur data. Nah, dekomposisi atau deret berkala mempunyai prinsip dasar yaitu metode dekomposisi yang memecah data deret berkala tersebut menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen dari deret berkala tersebut secara terpisah. Nah, pemisahan ini tuh dilakukan untuk membantu meningkatkan ketepatan peramalan. Nah, jadi fungsinya itu agar lebih akurat, kita akan memecahkan beberapa data tersebut dan membantu pemahaman atas perilaku deret data secara lebih baik. Menurut Matsudakis, Will Wright, and McGee 1992. Oke, selanjutnya untuk beberapa dekomposisi jenis tren akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarah. Silakan, Sarah. Nah, selanjutnya bagaimana sih tahapan-tahapan untuk melakukan peramalan atau forecasting dengan metode tangan bebas ini? Nah, yang paling pertama, sebelum kita melakukan peramalan, tentunya kita harus memiliki data-data yang akan kita analisis. Nah, contohnya ini seperti data penjualan pada suatu produk ataupun data lainnya. Nah, kumpulan datanya ini harus teratur berdasarkan urutan waktu atau time series. Setelah kita memiliki datanya, tahapan selanjutnya adalah kita membuat diagram scatter plot atau diagram pencar dari data yang sudah ada. Nah, pada diagram ini memiliki dua sumbu, yaitu sumbu datar X dan sumbu tegak Y. Pada sumbu datar X menunjukkan variabel waktu seperti tahun, bulan, tanggal, dan lainnya. Dan sumbu tegak Y-nya itu menunjukkan variabel data yang akan kita analisis, contohnya seperti data penjualan. Nah, setelah kita mempunyai diagram, tahap selanjutnya adalah membuat garis lurus atau trendline. Nah, garis lurus atau trendline ini dibuat secara bebas, subjektif berdasarkan orang yang membuatnya. Namun yang paling utama dan paling penting adalah garis ini harus mewakili semua titik atau harus mendekati dari semua titik yang ada pada diagram scatter plot atau diagram pencar. Nah, berikut ini merupakan contoh dari diagram pencar dan garis trendline dari suatu data yang ada. Nah, berikut ini terdapat data penjualan sawit dari perusahaan PT Gamis Baru yang bergerak pada bidang pertanian. Nah, pada tabel terdapat data penjualan sawit PT Gamis Baru dari tahun 2010 sampai 2016. Nah, data pada tabel ini akan dibuat diagram scatter plot atau diagram pencar. Nah, di bawah tabel sudah terdapat diagram pencar dari data tabel di atas. Nah, pada datanya ini garis sumbu X menunjukkan data tahun dari 2010 sampai 2016. Dan sumbu tegaknya ini menunjukkan data penjualan PT Gamis Baru dari tahun 2010 sampai 2016. Dan juga pada diagram sudah terdapat garis trendline atau garis lurus yang meningkat atau naik. Nah, garis lurus ini mewakili semua titik-titik yang ada atau mendekati semua titik-titik yang ada pada diagram. Nah, setelah kita membuat diagram, tahapan selanjutnya adalah kita membuat persamaan dari garis trendline ini. Nah, berikut ini adalah cara membuat persamaan dari garis trendline. Berikut ini merupakan persamaan dari garis lurus tren linier. Nah, persamaannya ini merupakan Y sama dengan A tambah BX. Nah, persamaan ini dapat digunakan untuk mencari nilai peramalan atau forecasting pada periode-periode selanjutnya, di mana Y-nya ini merupakan nilai tren atau forecast, A-nya ini konstanta, B-nya ini slope, dan X-nya ini waktu atau tahun, ataupun variabel waktu lainnya seperti bulan, tanggal, ataupun lainnya. Nah, cara mencari nilai persamaannya ini dapat menggunakan Excel maupun dapat secara manual.
Nah, jika cara manual, caranya ini kita dapat menggunakan kedua titik yang tersambung pada garis trend linear. Kemudian kita lihat data penjualan dan data tahunnya. Kemudian data penjualannya kita masukkan ke dalam Y dan data tahunnya kita masukkan ke X. Kemudian akan ditemukan nilai A dan B, dan nilai A dan B ini dapat digunakan untuk mencari nilai forecasting periode selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara membuat diagram trendline dan menentukan persamaan trend linear ini dengan Excel? Nah, setelah ini akan menjelaskan tahapan-tahapan membuat diagram scatter plot, membuat trend linear, dan persamaan dari trend linear dengan Excel. Nah, untuk menghitung tren ada 4 metode. Yang pertama adalah freehand method atau metode tangan bebas. Yang kedua adalah semi average method atau metode setengah rata-rata. Yang ketiga adalah moving average method atau metode rata-rata bergerak. Dan yang terakhir adalah least square method atau metode kuadrat terkecil. Untuk kekurangan dari metode tangan bebas ini, yang pertama adalah kurang akurat, kemiringan garis tren bergantung pada orang yang menggambar garisnya. Kemudian nilai-nilai trennya kurang akurat. Namun kelebihan dari freehand method ini adalah yang pertama tidak memerlukan perhitungan, dan yang kedua adalah metode yang paling mudah dilakukan. Berikut adalah contoh kasus peramalan dekomposisi tren menggunakan metode tangan bebas. Di bawah ini merupakan data penjualan sawit PT Gamis Baru tahun 2010 sampai 2016. Diketahui data aktual penjualan sebagai berikut. Secara garis besar dapat dilihat bahwa setiap tahunnya penjualan mengalami kenaikan. Selanjutnya kita akan meramal penjualan tahun berikutnya, yaitu tahun 2017 dan 2018 menggunakan metode tangan bebas. Pertama, buat grafik menggunakan scatter plot dengan periode sebagai sumbu X dan penjualan sebagai sumbu Y. Setelah itu, buat trendline. Setelah itu, kita klik display equation dari garis linear yang dihasilkan. Nah, berikut nilai persamaan dari garis linear tersebut. Kemudian kita masukkan rumus persamaan tersebut ke dalam forecast tahun 2017 atau periode ke-8 sebagai berikut. Kita masukkan persamaan pada kolom di sini. Masukkan nilai X yaitu periode ke-8. Berikut hasilnya. Kemudian untuk periode ke-9 masukkan persamaan Y sama dengan masukkan nilai X pada persamaan berikut dengan nilai X adalah periode ke-9. Nah, dapat diketahui hasil dari peramalan untuk penjualan tahun 2018 dan juga 2017 adalah sebagai berikut. Terima kasih. Oke, mungkin sekian yang dapat kami jelaskan dan kami paparkan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat.